pada siang hari ini. Kita bersyukur karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan pada saat ini untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan, puji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, kakak yang pimpin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kekuatan, kesehatan yang kami nikmati pada saat ini, bahkan sukacita yang selalu kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan cerita, bahkan berdoa. Kami percaya Tuhan bersama kami dari awal hingga boleh berakhir persekutuan kami dengan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang akan kami lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami persembahkan dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan lewat sebuah pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Tuhan adalah gembala. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Baik-baik, sehat, dan tetap semangat meskipun ibadah dari rumah ya. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Iya, Hizkia berdoa. Sebelum kakak cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami
lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita akan mendengar cerita firman Tuhan dengan judul Hizkia menyembah Tuhan di Bait Allah. Halo adik-adik, sudah siap ya mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Di kota Yerusalem terdapat dua gedung yang istimewa. Yang satu adalah istana raja, dan yang kedua adalah Bait Allah. Di dalam Bait Allah itu, Tuhan disembah sebagai pencipta langit dan bumi. Raja-raja yang mengasihi dan menghormati Tuhan memelihara Bait Allah dengan baik. Rakyat diajak untuk menyembah Tuhan. Raja-raja yang tidak baik membiarkan Bait Allah begitu saja, tidak terurus dan mengajak rakyat menyembah berhala. Seperti yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Ahaz adalah seorang raja yang sangat jahat. Ia tidak setia kepada Tuhan. Ia mengajak rakyat untuk menyembah berhala bersama-sama dengannya. Karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, Raja Ahaz dan rakyatnya kalah dalam peperangan. Tuhan tidak menolong mereka. Banyak yang mati dibunuh dengan pedang. Hidup raja dan rakyatnya menjadi susah sekali. Pada suatu hari, terdengarlah tangisan yang memilukan di istana raja. Raja Ahaz meninggal dunia. Sekarang, anaknya yang bernama Hizkia diangkat menjadi raja. Ia masih muda, baru 25 tahun umurnya. Tetapi hatinya baik. Lain dengan ayahnya. Raja Hizkia mengasihi dan menghormati Tuhan. Dalam hatinya, Raja Hizkia mempunyai keinginan untuk mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Karena itu, ia pergi ke Bait Allah yang terletak di bagian tertinggi di kota Yerusalem. Pasti kalian masih ingat kan bagaimana Bait Allah itu dibangun Raja Salomo? Betapa indah dan suci rumah Tuhan pada zaman Salomo. Sekarang keadaan Bait Allah sangat berubah. Bertahun-tahun pintu gerbang tertutup rapat. Rakyat tidak diizinkan untuk berbakti di dalamnya. Tetapi pada hari itu, Raja Hizkia memberi perintah untuk membuka pintu. Kotor sekali di dalam Bait Allah dan gelap gulita. Pelita tidak menyala dan banyak perkakas yang dipakai beribadah sudah tidak ada lagi di sana. Juga para imam dan para pembantunya dari suku Lewi tidak ada yang bekerja di dalam Bait Allah untuk melayani Tuhan. Raja Hizkia pulang ke istananya dan segera memberi perintah untuk memanggil imam-imam dan orang Lewi. Setelah mereka semua berkumpul, Hizkia berbicara kepada mereka agar mereka membersihkan rumah Tuhan dari segala perkara yang kotor dan najis. Tetapi sebelumnya hati harus bersih dengan meminta ampun kepada Tuhan. Baru sesudah itu mereka akan mulai bekerja. Pelayan-pelayan Tuhan segera melakukan seperti yang dikatakan Raja adik-adik. Mereka mengakui dosa dan juga dosa nenek moyang mereka serta minta ampun kepada Tuhan. Kemudian mereka pergi memasuki Bait Allah yang kotor dan najis itu. Semua berhala dan perkakas-perkakas berhala dibuang keluar. Kemudian perkakas-perkakas yang suci dicari, dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya. Pelita-pelita juga dinyalakan adik-adik sehingga Bait Allah menjadi terang. Juga halaman Bait Allah tidak dilupakan. Semua yang kotor dibuang dan halaman disapu sampai bersih sekali. Sekarang raja dan rakyat dapat kembali ke Bait Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hizkia dan rakyatnya menyembah Tuhan di Bait Allah. Raja memanggil pemimpin-pemimpin kota dan menyuruh mengumpulkan semua rakyat untuk datang menyembah Tuhan di Bait Allah dan menyiapkan kambing domba jantan sebagai korban untuk Tuhan. Di halaman Bait Allah, Raja menempatkan orang-orang Lewi yang sudah memegang alat-alat musik seperti gambus, kecapi, gitar, dan alat-alat musik lainnya. Sedangkan para imam memegang nafiri. Korban bakaran segera dibakar, nafiri dibunyikan, mulailah dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dengan iringan alat-alat musik. Raja Hizkia beserta dengan rakyatnya berlutut dan sujud menyembah Allah yang hidup di dalam Bait Allah yang telah dikuduskannya.
Setelah itu adik-adik, Raja Hizkia dan para pemimpin kota memerintahkan kepada orang-orang Lewi untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan Mazmur Daud. Lagi terdengar nyanyian dan bunyi alat musik. Betapa mereka semua senang karena dapat merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka. Raja Hizkia bersukacita bersama-sama dengan rakyatnya, oleh karena mereka dapat menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan senang melihat Raja Hizkia beribadah, menyembah Dia, dan mau menerima penyembahan itu. Karena itu, Ia selalu menolong Hizkia dan bangsanya. Apa yang dilakukan Raja selalu berhasil dengan baik. Dan apa yang diminta dalam doa, Tuhan selalu mengabulkannya. Adik-adik, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita hanya bisa beribadah secara online. Mari kita tetap menunjukkan kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Duduk tenang ketika mengikuti ibadah yang diarahkan kakak-kakak guru sekolah minggu memberikan persembahan dengan sukacita. Kita bernyanyi, berdoa dengan segenap hati, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percayai dan kami sembah dengan segenap hati. Kami mau mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Mu setiap hari. Tolonglah kami lewat Roh Kudus-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan dengan berdoa kakak pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat siang hari ini Tuhan, karena kami boleh memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kami memberkati persembahan anak-anak yang kami memberikan persembahan pada saat siang hari ini, baik yang memberi seperti memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Ya, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Bapak yang baik yang bersyukur pada saat siang hari ini, Tuhan sudah menyertai memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah kami semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus berkati anak-anak di rumah, bahkan di sekolah minggu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, itu ada ucapan syukur dan permohonan kami yang dipersembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa, minggu depan kita akan kembali lagi beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.